Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Al-ayat sadaqallahu adzim wallahu a'lam bishawab. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqalu arba'atin ila nafar. Al-hadis. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan setiap ucapan, kata-kata, perbuatan, langkah kita dari rumah menuju masjid ini semuanya dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW itu berkata, ada 4 kelompok golongan manusia itu yang dirindukan oleh surga Allah. Kalau kita berpikir atau kalau kita berpikir secara nalar manusia atau logika manusia, bahwasanya yang butuh surga itu kan manusia, bukan surga butuhnya, butuh manusia. Tapi ini aneh. Justru surga butuh kepada orang 4 golongan ini, atau surga merindukan 4 golongan kelompok manusia ini. Berarti kelompok manusia ini adalah kelompok yang memang dahsyat dan luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Salah satu kelompok yang dirindukan oleh surga Allah, ternyata yang pertama itu adalah talil Quran. Orang yang dirindukan oleh surga Allah salah satunya adalah talil Quran. Orang yang suka gemar baca Quran, Bu. Quran itu diaos, dibaca, diterjemahkan, dipahami, diamalkan. Kenapa Al-Quran seperti itu? Karena Al-Quran juga diturunkan pada malam Lailatul Qadar, Bu. Kata para ulama, lamun malam Lailatul Qadar, kalau Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, itu akhir ya malam Qadar itu akan jatuh pada malam-malam yang ganjil itu. Biasanya pada malam Jumat, malam Jumat yang dulu 21 hari, Bu. Tapi jangan jadikan patokan. Ini hanya sekedar pemahaman para ulama. Untuk apa? Untuk kita lebih giat belajar, lebih giat muhasabah, belajar kita bertawadu, belajar rendah diri, rendah hati, belajar kita memahami Ramadan, belajar kita ibadah setiap saat itu. Talil Quran, orang yang gemar baca Quran, baik itu mendengarkan, belajar cara terbata-bata. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Kamu sebaik-baik manusia yang pasti ada guna manfaat bagi orang lain. Atau kita belajar Quran, mengamalkan Quran. Loh, kita kan sedang belajar, kenapa bisa mengamalkan Quran? Kita belajar alif bata. Kalau kita ajarkan lagi pada orang yang tidak bisa, kan pahalanya berapa halanya gitu, berlimpah begitu. Talil Quran.
Orang yang membaca Quran itu ternyata diridhokan surga Allah. Maka kata Rasulullah, pantas Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'atul li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran, sebab Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang yang suka mendengar, mencintai Al-Quran sekaligus mendawamkan Al-Quran. Apalagi jadi hafal Al-Quran, luar biasa itu. Yang kedua, yang diduga surga itu adalah wahidil lisan, wahafidil lisan, adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya dari hal-hal yang negatif. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita harus bisa menjaga lisan kita, sehingga apapun yang keluar dari lisan kita, mulut kita, ada sebuah doa, harapan yang baik-baik saja. Ya, Allah berfirman, "Man kana yu'minuna billah falyaskul atau falyakul." Kalau kalian merasa beriman kepada Allah, maka berbicaralah dengan yang baik. Perkataan yang baik itu banyak, tidak yang jelek-jelek. Kata Rasulullah, ketika Anda tidak bisa berbicara yang baik, maka lakukan diam saja. Diam dalam arti kata bukan artinya kita tidak bisa apa-apa. Diam itu karena menghindari hal-hal yang kejelekan sifatnya. Apalagi dalam bulan Ramadan, maka paling tidak diri kita itu direm, ya, diperbaiki mulut kita, supaya apa yang keluar dari mulut itu doa, dzikir, dan wirid. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dirindukan surga Allah itu adalah, pertama, orang yang suka memberi, tangannya suka membawa di atas. Artinya tangannya suka memberikan kepada orang yang butuh. Secara logika orang yang memberi itu adalah orang yang punya. Orang yang berada, orang yang punya memberi kepada orang yang tidak ada. Jangan dibalik. Biasanya kita memberi pada orang yang tidak butuh. Kalau orang kita memberi kepada orang yang tidak butuh, tentu saja ya pemberian itu biasanya bisa jadi diterima kemudian disimpan. Tapi bayangkan ketika kita memberi kepada orang yang butuh, lihat bungkusannya saja itu sudah didoakan, Bu. Apalagi ibu dan bapak sekali itu menjadi ya donatur iftar tiap hari, apalagi hari ini, malam ini 100 sudah disediakan. Bayangkan kalau ibu pada saat itu beramal persisnya di malam Lailatul Qadar, maka ibu punya amalan lebih hebat dari yang lebih hebat 1000 bulan, 84 tahun, Bu. Dan itu memang tidak gampang. Perlu perjuangan yang begitu maksimal dari awal Ramadan sampai malam ke-27 inilah. Perjuangan kita semuanya ditempa, diuji, digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngantuk hilangkan. Pokoknya harta benda yang kita selama kita punya, coba sedekahkan pada malam-malam Lailatul Qadar itu, pada bulan Ramadan, karena beribu-ribu pahala itu. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, yang dirindukan surga itu adalah, yang terakhir itu adalah orang yang senantiasa shaim, puasa di bulan Ramadan. Itu sudah biasa. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari awal tanggal 1 saja ini sudah prihatin, ya, diurus perut kita, dilatih ya diri kita diempa itu dengan sifat lapar. Kalau ibu dan bapak berpuasa tidak ada efek sampingnya atau efek ya kepedulian sosial, itu tanya, Bu, pada diri sendiri. Tapi ketika ibu dan bapak sekalian sahur Ramadan, dalam diri kita timbul ya sifat sosial kepada orang lain, ingin memberi, itulah, Bu, dampak positif begitu. Tapi ketika puasa kita tidak punya dampak sosial, hati-hati ya, hadirin. Maka orang yang berpuasa itu paling gede, Bu. Dan jangan main-main, Bu. Orang puasa di bulan Ramadan itu kan puasanya bukan untuk kita, untuk Allah kan. Jadi Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya, mau gede mau tidak kan kita tidak tahu, semua rahasia. Tugas kita adalah
Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami siap untuk melaksanakan. Ketika perjuangan itu yang begitu berat, tiba-tiba dipanggil oleh Allah, surga sudah diakan, sudah dirindukan kita oleh surga Allah. Makanya pantas orang yang berpuasa itu akan memilih 8 pintu. Ada 8 pintu, ada 1 pintu yang akan dipilih oleh orang-orang yang hatinya sentiasa dekat dengan Allah, yaitu dengan berpuasa. Dari situlah kita akan masuk. Ketika orang sudah masuk, orang yang sudah berpuasa masuk, orang yang sudah berpuasa masuk semua, maka tertutuplah rapat pintu-pintu. Maka dialah akan berdialog langsung dengan Allah SWT. Disitulah hadirin yang dirahmati Allah, pahala itu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, hati-hati dengan sifat atau waspada dengan yang namanya istidraj. Pertanyaannya, apa itu istidraj? Istidraj itu adalah jebakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak beribadah atau kurang beribadah, sementara kehidupan dunia itu melimpah begitu mudah. Sekali lagi, istidraj itu adalah jebakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang jarang beribadah atau sama sekali tidak beribadah, tetapi kehidupan dunianya begitu banyak kenikmatan yang berlimpah-limpah itu. Bahkan dengan kenikmatannya itu enjoy hidupnya, begitu bahagia, begitu senang, dan jauh dari pertobatan kepada Allah SWT. Padahal disitulah yang namanya adalah ada jebakan Batman. Jebakan Allah berikan berupa hukuman yang Allah sediakan kepada orang-orang yang jarang beribadah atau tidak sama sekali beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah, apa saja yang disebut dengan istidraj? Istidraj itu banyak, Bu. Bisa berupa kenikmatan, bisa berupa kedudukan, bisa berupa harta benda, bisa berupa kesehatan. Dan semuanya itu bertumpu kepada manusia, kenikmatan manusia yang bahkan jarang melupakan manusia, bahkan suka melupakan manusia. Padahal semuanya itu adalah merupakan sekedar titipan, ujian Allah. Di dalam surat ke-7 ayat 182 sampai 3 itu Allah berfirman, "Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Dan orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah, maka kami biarkan mereka ke arah kejelekan. Mereka tidak pernah sama sekali mengetahui hal ini. Dalam ayat selanjutnya, wal umli lahum inna min kaidi. Ya. Pada hari itu Allah memberikan perjanjian atau tenggang waktu kepada mereka. Kata Allah, janjiku tepat, rencanaku sangat tepat. Mereka tidak pernah tahu. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian apa saja istidraj yang diberikan Allah kepada orang-orang yang jarang beribadah atau sama sekali tidak beribadah? Yang pertama, kualitas keimanan dan nilai ibadahnya pada saat itu menurun, tapi kehidupannya jelas-jelas meningkat. Yang pertama. Yang kedua, orang itu terus-terusan melakukan maksiat, perbuatan wahsyat dan mungkar, tetapi hidupnya biasa-biasa saja. Yang ketiga, orang ini jarang terkena musibah, orang ini jarang terkena penyakit, tetapi hidupnya begitu mudah, hidupnya begitu bahagia. Orang ini merasa apa yang dia dapatkan semuanya hasil ciptaan dia, hasil usaha dia. Padahal itu semuanya adalah hanya sekedar titipan Allah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, orang ini jarang terkena musibah, sekalipun banyak melanggar kesalahannya, tidak pernah mengingat Allah, berzikir. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari istidraj? Maka salah satunya adalah
kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Salah satunya kita diberikan umur yang panjang. Berikan umur yang panjang, kemudian kita diberikan umur yang panjang, kemudian kita berkah. Di samping berkah, kita mampu beribadah. Sekalipun kita sakit, tetapi tetap nilai ibadah tetap kita tegakkan. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, malam-malam 10 terakhir, apalagi yang malam ganjil ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan satu di antara dari malam-malam ganjil ini. Paling tidak bagi kita adalah mendapatkan salah satu malam saja. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita masih bisa menyelesaikan sekedar beberapa hari lagi ke depan. Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan yang betul-betul perjuangan bagi kita. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.